Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabar? Semoga Ananda selalu sehat dan juga semoga Ananda selalu semangat mengikuti pelajaran online ini atau pembelajaran jarak jauh ini. Oke, langsung aja kita masuk pembahasan kita kali ini, yaitu tentang pemisahan campuran. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Ananda dapat menjelaskan metode pemisahan campuran dengan cara filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, destilasi, dan juga sublimasi. Oke, sebelum kita mengetahui atau membahas tentang pemisahan campuran ini, ada baiknya kita harus tahu dulu apa sih gunanya untuk pemisahan campuran ini. Nah, pemisahan campuran berguna untuk memisahkan antara zat-zat yang bermanfaat dengan zat-zat pengotornya, atau untuk membersihkan zat-zat yang berguna atau zat-zat penting atau zat-zat yang bermanfaat dari pengotor yang ada dalam campuran tersebut. Apa contohnya? Contohnya yang pertama adalah suatu perusahaan air minum, tentu dia membersihkan atau memisahkan zat-zat pengotor untuk mendapatkan air yang jernih atau air yang layak konsumsi. Yang kedua yaitu proses pengolahan minyak bumi untuk memisahkan zat-zat penyusunnya, di mana zat-zat penyusun dari minyak bumi mentah itu yaitu berupa gas, bensin, kerosin, solar, dan lain-lainnya. Dan bagaimana cara untuk pemisahan campuran itu? Ada 5 cara untuk memisahkan campuran. Yang pertama yaitu dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang kedua dengan cara sentrifugasi. Yang ketiga dengan cara kromatografi. Yang keempat dengan cara destilasi. Dan yang kelima dengan cara sublimasi. Kelima cara ini yaitu pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan sifat fisika. Sifat fisika yang dimaksud yaitu memisahkan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel, titik didih, dan juga kelarutan. Oke, langsung saja kita bahas metode pemisahan campuran yang pertama yaitu dengan cara filtrasi atau penyaringan. Di sini kita memiliki campuran air dan pasir dan kita ingin memisahkan campuran tersebut. Dan kita membutuhkan sebuah alat ya untuk membuat air itu menjadi jernih. Yang kita butuhkan adalah kertas saring. Sesuai namanya, kertas saring berguna untuk menyaring pasir sehingga pasir dan air itu bisa terpisah dan kita mendapatkan air yang jernih. Ini adalah gambar dari kertas saring, di mana kertas saring ini dia memiliki pori yang mampu meloloskan partikel-partikel yang ukurannya kecil dan mampu menahan partikel yang ukurannya lebih besar. Di sini kita bisa lihat untuk memisahkan pasir dan air ini kita menggunakan kertas saring, dan bisa kita lihat pada gambar pasir itu tertinggal di kertas saring dan air itu lolos, sehingga pasir kita sebut sebagai residu atau zat yang tertinggal di atas kertas saring, dan air disebut sebagai filtrat atau zat yang lolos yang melalui kertas saring. Sehingga kita bisa simpulkan penyaringan adalah suatu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode pemisahan campuran selanjutnya yaitu dengan cara sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah suatu pemisahan campuran yang berupa suspensi dengan cara memasukkan suspensi itu ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita lakukan sentrifugasi atau pemutaran dengan kecepatan tertentu sehingga bagian padatan itu akan mengendap di bagian dasar dan cairan berada pada bagian atas. Apa contohnya? Misalkan kita ingin memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah, di mana di sini yang bertindak sebagai padatannya yaitu sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih, sehingga sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih ini akan mengendap di bawah, sedangkan plasma darah itu berupa cairan dan nanti akan berada pada bagian atas setelah kita melakukan
proses sentrifugasi. Salah satu contoh penerapan sentrifugasi yaitu pemisahan sel darah merah dari plasma. Sampel darah dimasukkan ke dalam tabung sentrifug dan dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi dan diputar selama beberapa menit hingga sel darah merah mengendap di dalam tabung. Selanjutnya yang ketiga, pemisahan campuran yaitu dengan cara kromatografi, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan pada campuran yang memiliki perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium. Contoh pemisahan campuran dengan kromatografi yang pertama yaitu pemisahan tinta hitam menjadi beberapa warna, karena tinta yang berwarna hitam itu dia terdiri dari beberapa warna. Yang kedua, mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam bahan makanan. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Ada 3 jenis kromatografi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah kromatografi kertas, yang kedua kromatografi lapis tipis, dan yang ketiga kromatografi gas. Dari ketiga jenis kromatografi ini, yang paling sering digunakan adalah kromatografi kertas. Proses pemisahan campuran yang selanjutnya yaitu destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih, di mana metode ini digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki titik didih yang berbeda. Misalkan ini adalah campuran dari minyak tanah dan bensin, dan kita ingin memisahkan antara minyak tanah dan bensin. Apakah bisa kita lakukan pemisahan campuran ini dengan cara destilasi? Tentu bisa. Kenapa? Karena titik didih minyak tanah yaitu sangat besar sekali, 180 derajat Celcius, sementara titik didih bensin hanya 30 derajat Celcius. Dan ini kita bisa lakukan dengan cara destilasi. Berikut adalah proses destilasi atau penyulingan, di mana yang pertama kita siapkan dulu alatnya seperti ini. Kemudian kita masukkan campuran minyak tanah dan bensin ke dalam tabung ini, dan selanjutnya kita nyalakan kompor untuk memanaskan campuran. Setelah kita panaskan, kita perhatikan suhu dari pemanasan tersebut sampai dengan suhu 30 derajat Celcius, di mana itu adalah suhu saat bensin mendidih. Nah, saat suhu 30 derajat Celcius, bensin akan mendidih dan kemudian bensin akan menguap, dan di sini akan terbentuk uap dari bensin tersebut, dan selanjutnya di sini ada proses pendinginan, di mana ketika uap didinginkan maka terjadi proses pengembunan. Apa itu pengembunan? Yaitu perubahan wujud dari wujud uap menjadi wujud cair, sehingga bensin yang dalam bentuk uap tadi akan berubah menjadi cairan bensin yang kemudian berkumpul pada tabung seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Jadi di sini akan terbentuk cairan bensin dan yang disebut sebagai destilat.
Nah, bagaimana dengan minyak tanah tadi? Kalau suhunya belum mencapai 180 derajat Celcius, minyak tanah itu belum akan menguap. Jadi yang menguap semuanya hanya bensin, sehingga kita bisa memisahkan antara bensin yang sudah menjadi destilat ini dan minyak tanah yang masih berada pada tabung seperti awal proses campuran tadi. Kemudian selanjutnya adalah proses sublimasi, yaitu teknik pemisahan campuran yang terakhir. Asal katanya yaitu menyublim. Apa itu menyublim? Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Jadi sublimasi hanya dapat dilakukan untuk memisahkan campuran pada campuran antara zat yang dapat menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contoh zat yang dapat menyublim yaitu kapur barus, iodin, dan kafein. Misalkan ada campuran pasir dan kapur barus. Jadi kita ingin memisahkan antara pasir dan kapur. Kita lakukan untuk memisahkan kapur barus dengan pasir. Yang pertama, kita masukkan ke dalam tabung ini kapur barus dan pasir. Kemudian kita panaskan. Lama-kelamaan kapur barus yang berbentuk padat akan berubah wujud menjadi gas atau menyublim. Sedangkan pasir dia akan tetap berada di dasar. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyublim. Selanjutnya, kapur barus tadi akan berubah wujud menjadi uap dan dia akan menempel pada bagian bawah wadah yang berisi es batu. Kemudian, gas atau uap dari kapur barus tersebut berubah wujud menjadi padat kembali karena ada proses pendinginan dari es batu ini, yaitu akan terjadi proses mengkristal. Apa itu mengkristal? Perubahan wujud dari gas menjadi padat. Jadi kapur barus yang wujudnya gas tadi berubah menjadi padat dan kembali menjadi kapur barus. Dan pasir akan tetap mengendap di bagian bawah dan kapur barus akan mengkristal pada bagian bawah wadah, sehingga kapur barus dan pasir sudah terpisahkan. Oke, demikian pembahasan kita mengenai pemisahan campuran, dan diharapkan tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai, yaitu Ananda semua bisa menjelaskan bagaimana cara untuk memisahkan campuran. Oke, baiklah, demikian dulu. Sampai jumpa pada next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.